Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 14 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentang kamu akan percaya juga kepada Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, kehadiran Musa di tengah bangsa Israel adalah cara Allah
menunjukkan betapa Dia mengasihi bangsa Israel. Kasih Allah itu semakin nyata ketika Dia mengutus putranya sendiri ke tengah dunia ini. Pada perikop Injil hari ini, Yesus secara pribadi memberi kesaksian tentang dirinya sendiri di hadapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepadanya, bahwa Dia adalah utusan Bapa yang datang untuk melakukan pekerjaan Bapanya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berhadapan dengan kedegilan hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepadanya, Yesus sekali lagi mengecam mereka. Yesus mengecam sikap kemunafikan mereka. Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, iman kita akan Yesus sebagai utusan Bapa akan semakin kuat kalau kita secara pribadi mempunyai pengalaman personal dengan Yesus. Semakin kita peka melihat apa yang dikerjakan Yesus dalam diri kita, maka kita akan semakin bertumbuh dalam iman kepercayaan kita kepadanya, yang selanjutnya menggerakkan kita untuk berani bersaksi tentang kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kesaksian yang lahir dari iman yang hidup akan mampu membawa sesama kita semakin mengimani Tuhan Yesus. Karenanya, untuk menjadi saksi Kristus, kita harus berusaha untuk hidup baik dan benar sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Tidak boleh ada kepalsuan, kemunafikan dalam diri kita sebagai murid Kristus. Identitas kita harus jelas. Saya adalah seorang murid Kristus. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan kita juga harus siap mengasihi sesama kita. Selamat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dalam berbagai tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Hadirkanlah pekerjaan-pekerjaan Allah dalam seluruh hidup karya pekerjaan kita setiap hari. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.